Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Riansyam Aceh dengan NPM 2515100112. Di sini saya akan menghitung analisis statistika deskriptif dan analisis statistika inferensial di Excel pada analisis pengaruh biaya promosi dan kualitas layanan terhadap volume penjualan di toko elektronik T-Smart periode Januari sampai Desember 2025, di mana variabel X1-nya biaya promosi, variabel X2-nya kualitas layanan, dan variabel Y-nya volume penjualan. Untuk melakukan analisis statistika deskriptif, pertama saya akan data, klik data analyze, lalu klik deskriptif statistik. Input rannya yaitu sini dari biaya promosi variabel X1, variabel X2 layanan kualitas, dan volume penjualan variabel Y. Di sini saya input lalu klik summary statistik. Untuk biaya promosi variabel X1 yaitu di kolom 1. Untuk kualitas layanan atau variabel X2 yaitu di kolom 2, dan untuk volume penjualan atau variabel Y yaitu di kolom 3. Untuk biaya promosi variabel X1 MEA-nya 7,04166,67, standar errornya 1378265,177, untuk mediannya 750000, untuk modenya tidak ada karena dalam data variabel X1 tidak ada data yang sama. Untuk standar deviation-nya 477450,627, untuk sampel variance-nya 2,27954 ditambah 13, untuk kurtosisnya min 0,858065472, untuk sequence-nya min 0,12799086, untuk rank-nya 1414600000, untuk minimumnya 44000, untuk maksimumnya 15000, untuk sumnya 8450000, dan untuk count-nya 12. Untuk kualitas layanan atau variabel X2-nya MEA-nya 7,875, untuk standar errornya 0,1183453,817, untuk medianya 7,7, untuk modenya 7,5, untuk standar deviation-nya 0,635502664, untuk sampel variance-nya 0,403863636, untuk kurtosisnya min 0,760325242, untuk sequence-nya 0,545199085, untuk rank-nya 2, untuk minimumnya 7, untuk maksimumnya 9, untuk sumnya 9, 4,5, dan untuk count-nya 12.
Pada variabel Y, volume penjualan mean-nya 167,5, standar errornya 14,90500221, untuk mediannya 152,5. Untuk modenya sama seperti variabel X1, tidak memiliki data yang sama atau yang sering muncul. Pada standar deviasinya 51,632442233, untuk sampel variansnya 2665,909091, untuk kurtosisnya 0,43664752, untuk sequence-nya 1,017322 untuk rank-nya 170, untuk minimumnya 110, untuk maksimumnya 280, dan untuk sum-nya 2010, dan untuk count-nya 12. Dalam data ini, mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Standar error adalah nilai yang menunjukkan seberapa akurat rata-rata sampel terhadap populasi. Median adalah nilai tengah dari urutan data yang telah disusun dari yang terkecil ke terbesar. Modus atau mode adalah angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Standard deviation adalah ukuran sejauh mana data tersebar atau menyimpang dari rata-ratanya. Sampel variance adalah nilai kuadrat dari standar deviasi yang menunjukkan keragaman data dalam sampel. Kurtosis adalah nilai yang menunjukkan tingkat keruncingan atau puncak dari distribusi data. Sequence adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecenderungan grafik data. Untuk minimum adalah nilai paling rendah atau terkecil, dan untuk maksimum adalah nilai paling tinggi atau terbesar dalam data. Sum adalah jumlah total jika seluruh nilai data ditambah. Count adalah jumlah banyaknya data atau berapa kali observasi dilakukan. Sekarang saya akan menghitung analisis statistika inferensial. Untuk menghitung analisis statistika inferensial, saya menggunakan dua model, yaitu model tanpa log dan mode dengan log. Data model dengan log, yaitu klik sama dengan log buka kurung, klik data bagian promosi, biaya promosi, tutup kurung, enter. Ini ditarik. Maka ini data dari model dengan log, dan ini data model tanpa log.
menggunakan label curve level alpha 5%, K config levelnya adalah 95 atau 100 dikurang 5%, maka hasilnya 95%. Untuk output trennya saya masukkan di sini, klik, lalu klik OK. Saya sudah mendapatkan data regresi di mana hasil dengan log. Untuk membacanya, saya akan mewarnainya. Atau untuk menganalisisnya, ini warna kuning, warna kuning, dan untuk ini gunakan warna kuning. %, biaya promosi dan kualitas layanan dapat menjelaskan variabel volume penjualan. Uji keseluruhan, uji serempak 89,92339, artinya bagian signifikansinya klik format checklist, nomor, untuk datanya di belakang koma saya menggunakan 4, nya 0 atau di bawah 0,05. Berarti secara keseluruhan baik biaya promosi dan kualitas layanan memiliki pengaruh volume penjualan. Maka di sini saya juga blok, klik kanan, format checklist, klik nomor. Saya menggunakan 4 nomor di belakang koma, klik OK. Di sini hanya variabel biaya promosi dan kualitas layanan tidak memiliki pengaruh terhadap volume penjualan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan mode dengan log. Ini model tanpa log. Dan ini mode dengan log. Ini saya akan mengregresi dengan data model dengan log, yaitu klik bagian data analyze, klik bagian data analyze, regression. Di sini
Saya menginput nilai variabel Y model dengan log. Lalu untuk nilai X-nya saya menginput model dengan log. Label udah. Untuk outputnya saya memberikan di saya klik OK. Ini data model dengan log, dan ini model tanpa log. Bagian sini saya warnai lagi untuk warna kuning. Bagian signifikan saya klik kanan, format cell, number. Ini saya menggunakan 4 di belakang koma. Oke, maka hasilnya 0,000. Ini juga format cell, number, juga 4. Ternyata hasilnya berbeda. Model tanpa log. Kalau model tanpa log, maka yang terjadi adalah promosi yang mempengaruhi volume penjualan. Sedangkan ketika saya menggunakan log, seluruh variabel pengaruh terhadap kualitas layanan yang mempengaruhi volume penjualan. Sedangkan jika saya menggunakan model dengan log, maka seluruh variabel berpengaruh kepada volume produksi. Kita lihat di sini, jauh di bawah 0,5. Untuk membacanya, kalau biaya promosinya naik 1 juta atau 1 miliar, ini tidak berpengaruh, maka VTV tidak berpengaruh karena tidak signifikan. Atau volume penjualan tidak akan berpengaruh karena tidak signifikan. Tapi jika kualitas layanan naik 1 miliar, maka volume penjualan
akan naik 11 juta. Berbeda dengan menggunakan model log, jika promosi naik 1%, maka volume penjualan naik. Jika kualitas layanan naik 1%, kualitas layanan naik 1%, konsumsi volume penjualan naik 8%. Jika biaya promosi naik 1%, maka volume penjualannya 8,5%. Variabel penjualan naik 8, volume penjualan naik 8,5%. Jadi jika dilihat dua model ini, maka model yang memenuhi kriteria adalah model dengan log. Karena dari hasil di sini, dari hasil di sini kita bisa melihat seluruh variabel berpengaruh terhadap pada volume produksi. Sekarang saya akan menguji apakah kedua-duanya ini lulus asumsi klasik atau tidak. Untuk menguji multikolinearitas menggunakan data, klik data analysis. Untuk menghitung uji multikolinearitas, kita menggunakan data analysis, kita menggunakan correlation, di blok dulu. Untuk output ranknya, saya tempatkan di sini. Dan kedua, kita menguji dengan model dengan log. Untuk mengujinya, data analysis, correlation,
bagian ininya dihapus. Saya menggunakan data dari ini. Untuk output ranknya di bawah sini. Hasil regresi model tanpa log hasil regresi model dengan log maka di sini uji hasil uji multikolinearitas model tanpa log dengan log. Dari dua model ini, model tanpa log dan model dengan log, angkanya di atas model tanpa log, angkanya di atas 0,9, sedangkan uji multikolinearitas model dengan log, angkanya di atas 0,7. Mengandung multikolonialitas. Sekarang saya